semuanya, perkenalkan nama saya Maria Sertina Soma, biasa disapa Sera. Saya dari kelas 1110 SMAK Syuradi Karendi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa. Bangsa Barat menjajah kebelahan bumi sejak abad ke-15 Masehi. Penjajahan bangsa Eropa kemudian menjadi penaklukan penjajahan atau kolonialisme, bahkan imperialisme. Kemudian penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia yaitu untuk melakukan perdagangan dan mencari daerah utama penghasil rempah-rempah. Akan tetapi lambat laun, tujuan tersebut berubah menjadi praktik kolonialisme. Tujuan penjajahan ini dikenal dengan 3 gold, yaitu gold, gospel, dan glory. Secara umum latar belakang kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan ditandai dengan munculnya teori heliocentris atau tata surya oleh Nicolaus Copernicus, seorang ahli ilmu pasti dan astronomis dari Polandia yang menjelaskan bahwa matahari sebagai pusat dari seluruh benda-benda antraksi. Dan ia menyatakan pula bahwa bentuk bumi adalah bulat seperti bola. Yang kedua, bidang teknologi. Selain di bidang pengetahuan, Nicolaus juga mampu mengembangkan teknologi dengan cara membuat kompas yang dapat digunakan untuk menunjukkan arah dalam pelayaran. Yang ketiga, bidang sosial ekonomi. Pada tahun 1453, bangsa Turki Usnamin berhasil merebut wilayah Konstantinopel. Peristiwa ini mengakibatkan terputusnya jalur perdagangan antar Asia dan Eropa, sehingga para pedagang sulit untuk mendapatkan barang komoditas utama yaitu rempah-rempah. Kondisi ekonomi perdagangan Eropa pun menurun akibat krisis lalu lintas perdagangan ini, dan memaksa mereka untuk mencari jalan lain dalam menemukan daerah penghasil rempah-rempah dan membelinya secara langsung dengan berlayar menjelajahi samudra ke dunia timur. Salah satunya adalah Indonesia. Yang keempat, bidang kesenian. Kehadiran bangsa Belanda di Indonesia memberikan pengaruh pada gaya hidup, bentuk bangunan rumah tradisional dan fungsi ruangnya. Pada saat itu, di Hindia muncul suatu kebudayaan Indis. Kebudayaan ini adalah perpaduan kebudayaan Belanda atau Barat dengan kebudayaan Jawa, baik dalam gaya hidup, arsitektur, dan sosial budaya Hindia bangsa Belanda. Penjajahan Portugis. Portugis merupakan salah satu bangsa Eropa di Indonesia yang memelopori penjajahan samudra. Portugis memiliki keahlian dalam navigasi, pembuatan kapal, dan juga persenjataan sehingga berani melakukan penjajahan samudra. Penjajahan Spanyol. Bangsa Spanyol mendarat pertama kali di Tidore pada tahun 1521 setelah melewati kepulauan Cagayan dan Mindanao di bawah pimpinan Sebastian de Elcano. Kehadiran Spanyol dianggap sebagai salah satu cara untuk membendung pengaruh Portugis di Maluku. Oleh karena itu, rakyat Maluku bersimpati dengan Spanyol. Penjajahan Inggris. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dengan mengikuti jalur dilalui Magalhaes pada tahun 1579. Francis Drake berlayar ke Indonesia. Pada awal abad ke-17 Masehi, Inggris telah berhasil menduduki wilayah Indonesia yang saat itu berada di bawah kekuasaan VOC. Inggris berhasil mendirikan pemerintahan di Indonesia pada tahun 1811. Setelah adanya perjanjian kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811 sebagai tanda Belanda menyarankan Indonesia ke Inggris. Pemerintahan Inggris di Indonesia pada periode 1811 sampai 1815 dipimpin oleh Thomas Stanford. Relasi banyak mengadakan perubahan-perubahan baik di bidang ekonomi maupun pemerintahan. Salah satu kebijakan Raffles adalah sistem sewa tanah. Pokok-pokok sistem Landgraf terdiri atas penyerahan wajib hasil pertanian yang dipungut oleh pemerintah tanpa perantara bupati atau bedan, serta rakyat diwajibkan untuk menyewa tanah dan membayar pajak atas tanah tersebut.
Namun, pelaksanaan sistem Landgraf mengalami kegagalan karena sulit untuk menentukan besar kecilnya pajak akibat perbedaan luas tanah dari para petani. Penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda dibagi menjadi dua periode, yaitu penjajahan VOC dan penjajahan kolonial Belanda. Yang pertama, penjajahan VOC. Pada awal kedatangan Belanda di bawah pimpinan Cornelis Houtman, diterima baik oleh masyarakat Banten dan diizinkan untuk berdagang di wilayah Banten. Namun, sikap Belanda menjadi kasar dan berusaha menerapkan monopoli perdagangan hingga akhirnya mereka diusir dari wilayah Banten. Tidak hanya sampai di situ, rombongan kedua dari Belanda datang kembali pada bulan November 1598 di bawah pimpinan Jacob dan Van Ness dan Van Warwijck. Rombongan ini berhasil mengambil hati para penguasa Banten sehingga 3 buah kapal mereka penuh dengan rempah-rempah untuk dikirim ke negeri Belanda. Keberhasilan dari rombongan ini mendorong orang-orang Belanda untuk datang ke Pulau Nusantara. Akibatnya, terjadi persaingan di antara pedagang-pedagang tersebut. Selain itu, mereka juga harus menghadapi persaingan dari bangsa Eropa lain seperti Portugis, Prancis, Spanyol, dan Inggris. Persaingan perdagangan yang begitu ketat mengakibatkan terbentuknya Perserikatan Perdagangan atau Komisi Dagang pada tahun 1602. Secara resmi terbentuklah Vereniging atau VOC, Perserikatan Dagang Hindia Timur. Tujuan didirinya VOC yaitu A. Untuk menguasai kerajaan-kerajaan serta pelabuhan penting di Indonesia. B. Memonopoli perdagangan. C. Mengurangi persaingan antara pedagang Eropa dengan Belanda. Penjajahan Belanda di era VOC dipimpin oleh seorang gubernur pertama yaitu Pieter Both. Sebagai gubernur jenderal, ia mempunyai kekuasaan tak terbatas, seperti halnya seorang raja yang absolut karena tidak ada undang-undang yang khusus untuk mengatur hak-hak dan kewajibannya. Untuk menjalankan monopoli, VOC membuat peraturan bahwa petani rempah-rempah hanya berperan sebagai produsen dan hak jual beli hanya dimiliki VOC. Penerapan rempah-rempah harus dijual kepada VOC dan harga ditentukan oleh VOC. Barang kebutuhan sehari-hari seperti peralatan rumah tangga, garam, dan kain harus dibeli di VOC. Namun sekuat-kuatnya, VOC pada tanggal 31 Desember 1799 mengalami banyak masalah hingga akhirnya bangkrut dan dibubarkan. Alasan pembubaran mereka karena 1. Pegawai VOC tidak cakap dalam mengandalkan perdagangan. Selain itu juga banyak melakukan korupsi. Yang kedua, hutang yang menumpuk. Yang ketiga, para penguasa semakin merosotnya akibat sistem monopoli yang dilakukan. Yang keempat, banyak prajurit yang tewas saat peperangan. Yang kelima, serta pengisian kas tidak berjalan semestinya. Karena alasan-alasan ini, maka sejarah Belanda di Indonesia lewat VOC berakhir. Penjajahan pemerintahan kolonial Belanda. Namun tidak swasta telah melanggar undang-undang. Oleh karena itu, pada tahun 1811, Daendels ditarik ke Eropa oleh Napoleon. Daendels kemudian diganti oleh Jansen, akan tetapi Jansen belum sempat melaksanakan tugas-tugasnya. Belanda sudah dikalahkan oleh Inggris pada tanggal 18 September 1811. Belanda-Inggris menyepakati sebuah perjanjian yang disebut Kapitulasi Tuntang. Salah satu isi perjanjian itu adalah pemerintahan Inggris mengembalikan Indonesia kepada pemerintahan
kolonial Hindia Belanda. Setelah VOC dibubarkan, Kaisar Prancis Napoleon mengangkat saudaranya untuk dijadikan raja di Belanda. Saudaranya tersebut bernama Louis Bonaparte. Atas kehendak Louis Bonaparte diangkatlah dia, Herman William Daendels, menjual tanah-tanah kepada orang Vastiller. Selain di Indonesia, kembali diserahkan ke pemerintah kolonial Belanda. Indonesia memasuki pemerintahan Vandes, di mana sistem tanam paksa dijalankan yang menimbulkan kemiskinan dan kelaparan rakyat Indonesia. Di pihak lain, Belanda mendapatkan banyak keuntungan dalam bidang keuangan akibat sistem tanam paksa tersebut. Setelah sistem tanam paksa dihapuskan, muncullah Politikut terbuka di mana penanaman modal hasil. Sekian dari video saya, terima kasih.